Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis struktur pasar. Nah, untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Nurul Fatijah, NIM 17, Cynthia Usnaini, NIM 20, Sylvie Eka Wulandari, NIM 23, Suci Wirdaus, NIM 26, Faridatul Zana, NIM 29, dan Rani Iswahyudi, NIM 32. Nah, untuk data pedagang dan jumlah pembelian ini akan saya jelaskan. Nah, untuk market share akan dijelaskan oleh Nurul Fatijah, untuk CR4 akan dijelaskan oleh Cynthia. Nah, untuk analisis IHH akan dijelaskan oleh Suci, untuk indeks Rosenberg akan dijelaskan oleh Rani, dan untuk koefisien indeks Gini akan dijelaskan oleh Rida. Nah, dapat diketahui bahwa data pedagang dan jumlah pembelian dapat dilihat pada tabel. Yang pertama itu ada pedagang D, jumlah pembelinya 90. Yang kedua ada pedagang H, jumlah pembelinya 90. Dan yang ketiga ada pedagang I, jumlah pembelinya 90, dan sebagainya sampai ke data yang ke-20. Nah, untuk data pedagang dan jumlah pembelian ini terdapat 20 data. Dari data tersebut lalu kita urutkan untuk mempermudah pengerjaan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai market share. Rumus dari market share sendiri adalah A dibagi E kali 100%. Nah, di tabel market share ini terdapat nomor 1 sampai 20, ada pedagang dari G sampai T, dan jumlah pembelian yang diurut dari yang terbesar sampai terkecil dengan total jumlah 1595. Nah, selanjutnya terdapat konsentrasi rasio atau bisa disebut dengan KR, di mana KR ini didapat dari satuan jumlah pembelian dibagi dengan total jumlah pembelian. Nah, seperti yang ada pada di tabel di samping, yaitu 90 dibagi 1595 dihasilkan yaitu 0,056, dan begitu pun seterusnya. Lalu pada tabel market share di mana dihasilkan dari KR dikali 100%. Seperti tertera di tabel, yaitu 0,056 dikalikan 100% menghasilkan 5,64%, dan begitu pun seterusnya. Dan yang terakhir yaitu market share kumulatif, di mana diperoleh dari pertambahan di tabel market share seperti di tabel di samping, yaitu 5,64 ditambah dengan di bawahnya yaitu 5,64 sama dengan 11,29. Dan 11,29 ditambah dengan 5,64 dihasilkan 16,93. Begitupun sampai ke bawah, di mana pada huruf T 96,61 ditambah 4,38 dengan menghasilkan 100. Nah, dari kriteria market share tersebut termasuk ke dalam pasar oligopoli longgar, karena dari 4 perusahaan terkemuka memiliki pangsa pasar yaitu 40 sampai kurang dari 60%, di mana data di samping ini diambil dari kumulatif market share yaitu di 22,57. Cara menghitung CR4 yaitu rumusnya KR1 plus KR2 plus KR3 plus KR4 dibagi dengan KR total. Pada tabel sendiri, KR dari 1 sampai 4 yang terbesar yaitu 0,56, 0,56, 0,56, dan 0,56. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus yaitu 0,56 plus 0,56 plus 0,56 plus 0,56 dibagi dengan 1, sehingga mendapatkan hasil 0,224. Nah, di sini tabel atau data termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna dikarenakan nilai CR4 lebih besar daripada 0,4.
Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait indeks Hirschman-Herfindahl, yang dimana di sini rumusnya diketahui konsentrasi rasio 1 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan konsentrasi rasio 2 dipangkatkan dengan 2, begitu juga seterusnya sampai konsentrasi rasio pedagang terakhir. Nah, oke, di sini contohnya ada pedagang G, konsentrasi rasio diketahui 0,056, maka untuk mencari IHH dari pedagang G ini yaitu dengan 0,056 dipangkatkan dengan 2, maka diperoleh IHH pedagang G sebesar 0,0031. Begitu juga seterusnya untuk pedagang H sampai pedagang T. Kita hanya perlu memangkatkan konsentrasi rasionya terlebih dahulu. Setelah dipangkatkan konsentrasi rasio dari masing-masing pedagang, maka kita harus menambahkan hasil dari konsentrasi rasio pangkat 2 tersebut keseluruhan dari pedagang G sampai T, kita tambahkan, maka akan diperoleh IHH keseluruhan sebesar 0,0501. Nah, setelah kita mengetahui IHH-nya, maka di sini kita bisa mencari IHH persennya. Nah, untuk mencari IHH persennya ini, kita hanya perlu untuk mengalihkan IHH dengan 100. Maka contohnya di sini pedagang G diketahui IHH sebesar 0,0031. Maka untuk IHH persennya bisa kita peroleh 0,31. Nah, 0,31 ini kita dapatkan dari hasil 0,0031 dikali dengan 100. Jadi untuk mencari IHH persen ini caranya dengan mengkalikannya dengan IHH dengan 100. Nah, begitu juga seterusnya untuk hasil IHH persen dari pedagang H sampai dengan pedagang T. Nah, setelah kita mengetahui hasil IHH persen dari masing-masing pedagang, maka kita akan menemukan hasil IHH persen dari keseluruhan jumlahnya yaitu sebesar 5,61%. Nah, berdasarkan kriteria IHH dapat disimpulkan di sini diketahui nilai IHH-nya sebesar 0,0501, yang itu berarti pedagang-pedagang tersebut termasuk ke dalam pasar oligopoli atau oligopsoni. Dikarenakan nilai IHH-nya yang sebesar 0,0501 ini merupakan kriteria dari IHH lebih dari 0 dan IHH kurang dari 1. Jadi oleh sebab itulah pedagang-pedagang tersebut termasuk ke dalam pasar oligopoli atau oligopoli. Sini saya akan menjelaskan mengenai indeks Rosenberg. Jadi di sini kan di layar ada tabel, yaitu yang terdiri dari I pedagang, jumlah pembelian, konsentrasi rasio, MS sama dengan SI dan I kali SI. Itu kan dari awal untuk pedagang, jumlah pembelian dan konsentrasi rasio itu kan sudah ditemukan, sudah diketahui dari awal. Jadi untuk yang MS sama dengan SI itu diperoleh dari mana? Itu diperoleh dari market share sebelum dipersenkan, sebelum dikalikan dengan 100%. Nah, jadi untuk yang I kali SI itu didapatkan dari I itu di tabel yang sebelah paling kiri itu yang warna pink itu dikalikan dengan MS sama dengan SI. Jadi 1 dikali 0,056 hasilnya 0,056. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu 2 dikali 0,56 hasilnya 0,112. Jadi sampai ke bawah, kemudian kita total dengan jadi totalnya itu 9,9812. Selanjutnya setelah sudah ditemukan total dari I kali SI itu, kita masuk ke rumusnya dari indeks Rosenberg itu kan 1/2 kali I kali SI min 1. Jadi kita masukkan saja total dari I kali SI itu. Jadi 1/2 kali 9,9812 min 1. Jadi yang di dalam kurung itu kita kerjakan terlebih dahulu, lalu dikurangi dengan 1. Jadi hasilnya itu 1/18 min 96. 1/18,96 itu kan hasilnya 0,05. Jadi dari situ bisa kita simpulkan berdasarkan nilai R yang mendekati derajat minimum itu dapat digolongkan bahwa struktur pasar yang kita hitung itu tergolong ke dalam pasar persaingan sempurna. Koefisien indeks Gini merupakan salah satu analisis struktur pasar yang berfungsi untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pangsa pasar dengan lembaga pemasaran itu sendiri. Untuk nilai koefisien indeks Gini itu berkisar 0 sampai 1. Jika nilai koefisien semakin mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa nilai distribusi pangsa pasar itu merata, seperti itu.
Untuk koefisien indeks Gini di sini memiliki rumus IG sama dengan sigma I K sama dengan 2 dalam buka kurung PK min 1 kali QK min PK kali QK min 1 tutup kurung kalikan 1 per 10.000. Untuk PK min 1 di sini merupakan persentase kumulatif jumlah pedagang sebelum kelas KI. Untuk QK sama dengan persentase kumulatif jumlah volume pembelian pada kelas KI. Sedangkan PK itu merupakan persentase kumulatif jumlah pedagang pada kelas KI. Sedangkan QK-1 merupakan persentase kumulatif jumlah volume pembelian sebelum kelas KI, seperti itu. Nah, berdasarkan tabel yang sudah ada di slide dapat dilihat bahwa saya membagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pedagang dan kapasitas pembelian, seperti itu. Pada masing-masing tabel terdapat kolom rata-rata, interval, jumlah pedagang, absolut dan kumulatifnya, seperti itu. Nah, rata-rata di sini saya dapatkan dari hasil bagi antara jumlah pembelian dengan jumlah data, sehingga menghasilkan nilai 79,75. Untuk interval di sini saya membagi ke dalam 3 kelas. Yang pertama, kurang dari 80. Yang kedua 80 sampai kurang dari 90, dan yang ketiga itu lebih dari sama dengan 90. Maksudnya apa? Di sini pembagian agar mempermudah dalam menentukan kelas KI-nya, seperti itu. Nah, untuk jumlah pedagang di sini yang memiliki volume pembelian kurang dari 80, di sini terdapat 8 pedagang. Nah, untuk pedagang yang memiliki jumlah pembelian 80 sampai kurang dari 90 itu jumlahnya juga ada 8, jadi saya tulis di tabel 8. Untuk jumlah pedagang yang memiliki volume pembelian lebih dari sama dengan 90 itu jumlahnya ada 4, jadi saya tulis itu ada 4 sehingga memiliki total jumlah pedagangnya itu 20, sama seperti jumlah data yang awal, seperti itu. Untuk absolutnya di sini saya dapatkan dari 8 dibagi 20 dikalikan 100%, seperti itu. Begitupun seterusnya sampai ke bawah sehingga mendapatkan total absolutnya itu 100. Nah, untuk kumulatif di sini, kumulatif saya merupakan hasil jumlah dari absolutnya. Jika jumlah pedagang yang memiliki volume pembelian kurang dari 80 ini memiliki absolut 40, jadi saya tulis 40. Jadi untuk seterusnya 40 ditambah 40 jadinya 80, 80 tambah 20 jadinya 100, sehingga kumulatifnya itu 100 gitu. Nah, di sini saya memberikan kode pada tabel pedagang. Diberikan kode A, B, C. Begitu. Untuk kumulatif 40 itu sebagai A, kumulatif 80 sebagai B, kumulatif 100 sebagai C, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel kapasitas pembelian. Di sini kapasitas pembelian tabelnya hampir sama dengan tabel pedagang, di mana bedanya hanya terdapat pada jumlah pembeliannya saja. Untuk average, interval itu sama. Sedangkan jumlah pembelian di sini bukan lagi jumlah pedagang, namun total dari volume pembelian yang kurang dari 80, seperti itu, sehingga menghasilkan 580. Selanjutnya, pada jumlah pembelian yang kedua, di mana di interval 80 sampai kurang dari 90, ini jumlah pembeliannya, volume pembeliannya itu sebesar 655. Itu saya jumlahkan dari hasil yang di tabel sebelumnya. Setelah itu, untuk interval ketiga yaitu lebih dari sama dengan 90. Nah, saya total itu ada berapa sih volume pembelian yang nilainya 90, jadi saya tambah sehingga menghasilkan totalnya itu 360. Nah, untuk jumlah pembeliannya ketika saya total itu menghasilkan 1595. Nah, untuk selanjutnya itu absolut. Untuk cara menentukan absolutnya itu sama, yaitu jumlah pembelian dibagi jumlah pembelian dibagi total dari jumlah pembeliannya itu dikalikan 100, seperti itu. Sehingga untuk interval kurang dari 80 memiliki absolut 36,36. Dihasilkan dari mana? Dari 580 dibagi 1595 dikalikan 100, seperti itu. Begitupun selanjutnya. Untuk kumulatif
caranya sama seperti tabel sebelumnya, seperti itu. Sehingga kumulatif itu menghasilkan 36,36 untuk interval kedua, dan yang selanjutnya 36,36 di sini ditambah dengan 41,07 sehingga menghasilkan 77,43, dan begitu pun seterusnya. Untuk tabel kapasitas pembelian di sini saya berikan kode juga. Untuk kumulatif pertama itu 36,36 sebagai D, kumulatif kedua 77,43 sebagai E, dan kumulatif ketiga yaitu 100 sebagai F, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait koefisien indeks Gininya. Nah, untuk mempermudah di sini saya menjadikan tabel. Nah, gimana sih rumusnya? Jadi saya tentukan PK-1 kali Q-nya dulu. PK-1 kali Q ini sama dengan A kali E, sehingga 40 dikali 77,43 menghasilkan 3097,2. Nah, selanjutnya setelah itu saya menentukan PK kali Q-1-nya. PK kali Q-1 ini sama dengan B kali D. B-nya 80 dikalikan dengan 36,36 sehingga menghasilkan 2908,8. Nah, setelah itu untuk menentukan R1-nya saya kurangi. Masukkan pada rumus pada awal PK-1 kali Q tersebut dimasukkan ke rumus. Sehingga PK-1 kali Q min PK kali Q-1 mendapatkan hasil sebesar 188,4. Seperti itu. Nah, untuk kelas keduanya saya masukkan lagi kepada rumus PK-1 kali Q seperti itu. Seperti cara-cara awalnya, sehingga menghasilkan untuk kelas keduanya saya menghasilkan PK-1 kali Q sebesar 8.000. Dari mana? PK-1-nya di sini sama dengan B, B-nya 80. Sedangkan Q-nya adalah F. F-nya 100. Jadi 80 kali 100 sama dengan 8.000, seperti itu. Nah, untuk PK kali Q-1-nya di sini itu sama dengan C kali E, sehingga C di sini 100 dikalikan dengan E 77,43 itu hasilnya 7.743. Nah, untuk kelas kedua saya kurangi, yaitu masukkan pada rumus awal. Jadi 8.000 kurangi 7.743 sehingga menghasilkan 445,4. Nah, bagaimana I-nya? I-nya itu total dari R1 dan R2 dikalikan 1/10.000. Indeks Gininya di sini menghasilkan 0,04454, seperti itu. Nah, jika dilihat dari nilai koefisien indeks Gininya di sini didapatkan nilai sebesar 0,04454 sehingga termasuk ke dalam kriteria yang 0,0 lebih dari sama dengan indeks Gini kurang dari sama dengan 0,4 sehingga tergolong ke dalam struktur pasar monopolistik dengan kriteria ketimpangan ringan, seperti itu.